pembahasan periode awal. Sebelumnya nama saya Adnan Nur Rahman dan sebelah saya ada Rahma Aulia. Lalu sebelahnya ada Tita, sebelahnya lagi ada Devi, sebelahnya lagi ada Tama, sebelahnya lagi ada Riki, sebelahnya lagi ada Maul, dan sebelahnya lagi ada Al-Farisi. Langsung saja kita masuk ke materinya yang akan dibacakan oleh Rahma. Jadi pertama Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini organisasi pergerakan nasional yang pertama ada di Indonesia. Berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, organisasi ini dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia. Nah, Budi Utomo juga tuh melakukan kongres pertama pada bulan Oktober tahun 1908. Hasilnya itu ada beberapa. Budi Utomo itu nggak melakukan kegiatan politik apapun. Kegiatan Budi Utomo berpusat pada bidang sosial, budaya, dan juga pendidikan. Nah, ruang gerak Budi Utomo ada di Pulau Jawa dan Pulau Madura. RT Sutokusumo selaku Bupati Karanganyar dipilih menjadi ketua Budi Utomo yang menjadi di pusatnya. Tujuannya Budi Utomo diberdirikan ini untuk menjadikan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat, berfokus pada bidang pengajaran pendidikan dan juga kebudayaan. Oke, selanjutnya di sini ada tokoh pendiri organisasi Budi Utomo. Yang pertama yaitu Dr. Sutomo. Dia adalah pencetus atau pendiri dari organisasi Budi Utomo. Di sini dia sebagai pendiri dan juga ketua ya. Dan juga organisasi ini tuh merupakan organisasi pertama di Indonesia yang melawan penjajah Belanda. Selanjutnya ada Muhammad Saleh. Di sini Muhammad Saleh berperan sebagai komisaris pergerakan nasional Budi Utomo. Dan selanjutnya ada Muhammad Sulaiman. Muhammad Sulaiman berperan sebagai wakil dari Sutomo. Itu wakil ketua ya. Selanjutnya ada Gunawan Mangunkusumo, yaitu sebagai pendiri dan ikut mendorong perkembangan dari organisasi Budi Utomo. Dan selanjutnya yang kelima ada Gondo Suwarno. Gondo Suwarno ini berperan sebagai sekretaris dari Budi Utomo yang mahir berbahasa Belanda. Jadi itu dia bisa membantu organisasi dalam menangani yang kesulitan berbahasa. Selanjutnya ada Raden Angka Projosudirjo. Raden Angka ini merupakan pendiri juga dan ikut melakukan pembentukan organisasi Budi Utomo. Selanjutnya ada Raden Mas Bubrek. Raden Mas Bubrek ini berperan sebagai komisaris. Dia juga berperan penting untuk mendekati para bupati-bupati di masa itu. Selanjutnya ada Muhammad Suwarno. Muhammad Suwarno ini berperan sebagai pembantu komisaris, seperti komisaris-komisaris lainnya. Dan yang terakhir dan juga yang kesembilan ada Suradji Tirto Negoro. Dia berperan sebagai yang mencetuskan nama dari organisasi Budi Utomo. Ya. Selanjutnya ada sifat organisasi Budi Utomo. Nah, sifat organisasi Budi Utomo itu bersifat kedaerahan karena anggotanya itu berasal dari Jawa, Madura. Terus juga sifat organisasi Budi Utomo itu bersifat moderat karena tidak bertindak radikal dalam memperjuangkan tujuannya. Selanjutnya organisasi kedua pada periode awal ada Syarikat Islam. Pada awalnya organisasi ini bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI.
yang didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Perubahan nama terjadi pada tahun 1912 dengan tujuan lebih inklusif dan dapat menampung seluruh aspirasi umat Islam di Indonesia. Tujuan didirikannya Syarikat Islam yang pertama ada melindungi kepentingan ekonomi pribumi, meningkatkan kesejahteraan umat Islam, melawan penindasan kolonial, menyatukan kaum muslimin, dan menyebarkan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh syarikat Islam ataupun sifat organisasi Islam. Pertama saya akan menjelaskan tokohnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 tokoh syarikat Islam. Yang pertama Haji Samanhudi. Nah, Haji Samanhudi ini lahir pada tanggal 8 Oktober 1868 dan wafat tanggal 28 Desember 1956. Nah, Haji Samanhudi ini juga disebut tokoh pendiri Syarikat Dagang Islam. Haji Samanhudi memiliki nama kecil Sudarma Nadi. Dia lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1868. Samanhudi memulai pendidikannya di Sekolah Dasar Bumi Putra kelas 1 di Surabaya, Jawa Timur. Di sekolah ini Samanhudi tidak hanya belajar tentang pendidikan umum, namun juga pendidikan tentang agama Islam. Selain belajar, Samanhudi juga mulai menunjukkan minatnya di dunia perdagangan, terutama perdagangan batik. Nah, selanjutnya ini ada Haji Omar Said atau Jokoromianato. Jokoromianato memiliki nama lengkap Haji Omar Said atau disingkat HOS. Ia lahir di Ponorogo pada 16 Agustus 1882 dan wafat pada 17 Desember 1934. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 9 November 1961. Terus yang terakhir ini tokoh ini bernama Semahon. Semahon adalah tokoh penting pergerakan anti kolonial dan ketua Partai Komunis Indonesia. Dia lahir pada tahun 1869 dan wafat pada tanggal 7 April 1921. Selanjutnya ada sifat organisasi Syarikat Islam. Sifat-sifat gerakannya yang menonjol di bidang nasionalisme sifat organisasi Syarikat Islam ini juga sifat-sifatnya atau gerakannya yang menonjol di bidang nasionalisme, agama, ekonomi, dan sosial politik. Awalnya didirikan untuk melindungi kepentingan perdagangan pribumi. Kemudian berkembang menjadi gerakan anti kolonialisme yang menggunakan Islam sebagai dasar perjuangan. Jadi di sini ada organisasi Islam yaitu organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Ahmad Dahlan. Jadi praktik organisasi Islam ini fokus pada pemurnian ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi organisasi ini menolak praktik yang tidak sesuai dengan ajaran bid'ah, yaitu ajaran Al-Quran dan hadis. Tujuan dari didirikannya organisasi ini mengajak umat Islam untuk kembali ke ajaran murni, yaitu ajaran Islam yang sesuai dan berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Ini ada tokoh-tokoh dari Muhammadiyah. Yang pertama ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua itu pembangun Muhammadiyah. Yang kedua ada Kiai Haji Abdul Karim Abdullah, Haji Rasul. Yang ketiga ada Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amanullah. Yang keempat ada Buya Syafi'i Ma'ruf. Yang kelima ada Profesor Dr. D. Samsudin yang keenam, dan yang terakhir Aida Naksis.
selanjutnya ada sifat organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang bersifat modernis, berfokus pada pembaharuan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, serta aktif dalam pendidikan kesehatan dan sosial. Organisasi ini tidak terlibat dalam politik, menekankan amal nyata, dan memurnikan ajaran dari hal-hal yang dianggap tidak sesuai seperti takhayul dan bid'ah. Oke, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan tentang 3 organisasi pada periode masa awal. Yang pertama ada Budi Utomo, yang kedua ada SDI atau Sarekat Islam, dan yang ketiga ada Muhammadiyah. Dari 3 organisasi itu, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, presentasi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum